Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah dan diikuti dengan wirid pengajian. Salawat beserta salam marilah kita doakan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustadz Alfi Wahyudi yang telah berkenan hadir. Marilah kita buka pengajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihan wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada malam hari ini kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan amalan pasca salat kita. Karena apakah sebenarnya urutan dan adab-adab kita dalam beramal setelah menunaikan ibadah salatnya? Apakah kemudian zikir-zikir yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan apa fungsi serta manfaatnya dari amalan pasca salat itu kalau kita tunaikan nantinya? Kita akan ambillah adab-adab tersebut dan juga dalil-dalilnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan juga pada waktu-waktu yang lalu dalam kajian kita, bahwa ketika seseorang menunaikan ibadah salat, bahwa yang diminta oleh Allah bukan hanya sekedar bagaimana mengerjakan dan melepaskan kewajibannya. Bagaimana bukan sekedar salat itu hanya sekedar dilaksanakan dan dikerjakan karena ini sebuah perintah, tidaknya. Tapi yang diminta oleh Allah lebih jauh daripada itu, yaitu kenikmatan dan juga bagaimana kita merasakan kekhusyukan dalam setiap salat yang dikerjakan. Makanya untuk mendapatkan kenikmatan dan kekhusyukan tersebut, maka banyak fase yang harus dilalui. Dimulai dari persiapan kita sebelum menunaikan ibadah salatnya,
sampai kemudian di saat salat kita mesti memahami setiap yang kita baca dalam setiap salat tersebut, dan bahkan nantinya amalan-amalan pasca salat pun juga sebagai kelengkapan dari kenikmatan dari salat yang dikerjakan. Maka apakah fungsinya sebenarnya amalan pasca salat ini, yang setiap sudah salat kita masih kini berzikir, dimulai dengan istighfar sampai ditutup dengan doa? Apakah tujuan dari amalan pasca salat itu sendiri? Ternyata sebenarnya Bapak Ibu, ketika Allah meminta kita salat dengan penuh kekhusyukan dan kenikmatan, maka Allah mengetahui tidak semua orang-orang yang salat itu akan bisa 100% mengingat nikmat dan khusyuk kepada Allah. Ndak donan bisa 100%. Ada nak Bapak Ibu yang bisa sejak takbir sampai salam yobana ndak donan menggaduh Allah cie senantakana dewa? Ada apa tidak? Tidak ada. Ndak ada yang akan sempurna mengingatnya. Ndak akan ada yang sempurna kemudian untuk dalam artian khusyuk mengerjakannya. Dan Allah tahu itu. Dan Allah mengerti itu. Karena memang tidak mudah untuk mendapatkan kesempurnaan dalam salat yang kita kerjakan. Maka ditawarkan amalan-amalan pasca salat, yang tujuan amalan pasca salat ini sebenarnya menutupi kekurangan-kekurangan dalam setiap salat yang dikerjakan. Dari mana kita tahu kalau kemudian amalan siap salat ini merupakan daripada menutupi kekurangan di dalam salat? Kita lihat dari namanya. Ketika salat itu tujuannya ada di Quran surat ke-20 ayat ke-14, aqimis salah lidzikri, bahwa tujuan salat itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan pasca salat pun disebut Allah dengan istilah zikir di Quran surat ke-4 103 itu. Jadi ketika awak sembahyang tu anan diminta Allah sebenarnya bukan sekedar lapih kewajiban dak, tapi saat sembahyang itu adab yang diminta oleh Allah sepanjang salat, ingatlah aku, kata Allah. Sebenarnya kan malu lo ke Allah itu. 24 jam Allah tahu, mungkin tak bisa 24 jam tu kau ingat kepada aku. Dan aktivitas karena kesibukan dan macam-macam, maka minimal dari 24 jam tu anan sedang sembahyang kau ingatlah kepadaku. Itu nan disuruh oleh Allah. Ketika salat itu disebut dengan zikir mengingat, amalan pasca salat pun disebut dengan zikir. Quran surat ke-4 103, fa idza qadaitumus salah, apabila selesai menunaikan salat, fadhkurullah, ingatlah Allah Ta'ala. Sembayang tujuannya ingat, amalan pasca salat pun disebut dengan ingat itu. Kenapa namanya sama? Dan salat itu tujuannya zikir, siap salat juga disebut dengan zikir, karena sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa salat ini sebenarnya adalah menutupi kekurangan dari salat yang dikerjakan. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking pentingnya Bapak Ibu amalan siap salat itu, sambung ayat An-Nisa 103 itu, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubikum, sedang tagak duduk lalu ingat je aku tari. Amu kasihnya ya Allah, mungkin setelah salat itu ada awak nan tak kaja kepai, atau tak kaja dek gara-gara kemudian ada mobil yang menunggu pesawat dan akan lepas landas misalkan.
Tidak sempat untuk berzikir. Maka di saat berdiri pun berjalan menuju tujuan tadi, maka tetap zikir kepada Allah. Baca je zikir tadi sedang berjalan. Ada waktu luang, dudukkan bana kemudian untuk itu. Tak sanggup untuk duduk, sambil berbaring tetap zikir je ke Allah. Ini pertanda tidak mungkin amalan itu dianjurkan dan istimewa kalau mode tu bana Allah menyuruhnya kepada manusia. Kan luar biasa Allah menyuruh itu. Tagak jadi, duduk jadi, berbaring pun jadi. Pertanda amalan siap salat ini amalan dan istimewa, menutupi kekurangan dalam salat yang dikerjakan. Lalu bagaimanakah teknisnya? Bagaimanakah caranya dan bagaimanakah teknis mengerjakan amalan pasca salat itu? Kita ambil kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim pada nomor hadis ke-591 dan juga halaman 182. Itu di kitab yang ambo punya. Karena kan banyak pula orang mengician anda wasabuk di kami dah. Lihat tiba di Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat kadang menyebutkan nomor hadis sekian, nomor hadis sekian, nomor hadis. Tiba komen orang, ternyata yang disampaikan Ustaz Hidayat itu salah salahnya. Awak lihat nomor yang disampaikan beliau, anda itu isinya dia. Itu tergantung cetakan kitab yang awak punya. Jadi tak bisa disamakan. Kebetulan yang ambo punya Sahih Muslim, hadis Imam Muslim itu pada nomor 591 halaman ke-182. Karena kitab hadis itu kan banyak, ada 9. Tapi yang ambo punya di rumah baru 6 baru. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. 6 yang kami punya baru. Di dalam kitab Sahih Muslim pada halaman 182, hadisnya dari seorang sahabat Nabi, An Thawban. Sahabat beliau bernama Sauban. Siapa Sauban itu? Beliau awal-awalnya seorang budak. Awalnya seorang budak. Di zaman jahiliyahnya seorang budak. Masuk Islam ke tanah Arab pun juga masih budak. Tiba-tiba dimerdekakan oleh Nabi SAW. Jadi dulu budak tu kan ada. Kini nanindak leh. Waktu Sauban ini budak, ditebus dek Nabi, dibali dek Rasulullah, aku merdekakan kau wahai Sauban. Sesudah Sauban ini merdeka, kata Rasulullah, dek engkaulah merdeka wahai Sauban, silahkan kau pilih. Engkau ingin ikut dengan orang lain, boleh. Ingin ikut denganku juga boleh. Mana kau pilih? Kalau kawak pilihan model itu, mana kau pilih? Ikut je orang lain atau ikut je Nabi? Ikut je Nabi. Maka Sauban memilih itu, aku ikut denganmu ya Rasulullah. Maka sejak ia ikut dengan Nabi, maka ia menjadi asistennya Rasulullah sampai Nabi meninggal dunia. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang amalan zikir setelah sembahyang itu asistennya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya asisten, kira-kira acuk je Nabi atau tidak apa ibu? Berarti acuk nampak dinyo sekali yang dikerajokan Nabi Muhammad itu. Kata Sauban mengatakan, qala, berkatalah Sauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah itu, kata Sauban, idzam sarafa min salati, apabila beliau sudah menunaikan ibadah salat, istaghfara salasan, beliau beristighfar 3 kali. Sebenarnya kan amalan tu lah wak kerajuan je itu. Tapi dari ma asal amalan nan wak kerajukan itu? Itu nan kau cari. Ternyata asalnya langsung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi membaca istighfar itu, apakah sekedar dibaca? Tidak sekedar dibaca. Ternyata di saat Nabi beristighfar itu, beliau membaca sampai meresap ke jiwanya. Maka amalan pasca salat ini adabnya kepada Allah bukan sekedar dibaca astagfirullah, 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 tapi nan diminta oleh Nabi, engkau beristighfar tapi resapi dan pahami makna istighfar nan dibaca itu. Itu nan diminta. Karena kan walaupun dibaca Bapak dan Ibu, dapat pahalanya, dapat, tapi ndak sampai ke hati, ndak ada manfaatnya. Sama modeko contohnya. Ada apa-apa memelihara burung beo. Waktu tu melihara burung beo, sajak ketik burung beo ko dipeliharanya. Ketikanya memelihara burung beo, cie senan diajar di apa tu? Mengucapkan la ilaha illallah. Itu senan diajar tadi. Karena itu yang diajarkan bapak tadi, akhirnya beo tu, iaitu dan apa dia. Setiap orang lalu, la ilaha illallah. Ditanya orang, lihat pak di rumah, la ilaha illallah. Lah makan, la ilaha illallah. Itu sejauhnya. Suatu ketika apa ko kamagiah makan burung tadi, sudah dia giah makan burung beonya, lupa menutupkan pintunya. Saat lupa menutup pintunya, dimakannya dek kucing burung tadi. Malakiklah mulut kucing di kepala beo tadi. Mati, menangis apa tadi. Ketika menangis-nangis, datanglah istrinya. Galak istrinya ketika itu. Kecik apa tu bakok galak. Kecik bininya bandak kegalak lo dah. Beo nan mati menangis sudah. Apalagi kok bini dah ko nan mati ya. Tu labiah lu tangis sudah ko. Kecik apa tu. Ndak itu nan buat tangihan dah keciknya. Tuanan dah tangihan. Beo ko sajak dulu ambo aja membaca la ilaha illallah. Tiap hari itu nan dibacanya. Manga-manga itu nan dibacanya. Tapi pasnya mati dalam genggaman mulut kucing tadi, ndak itu nan keluar nan dibacanya dah. Nan keluar dari mulutnya. Itu nan keluar. Tuanan udah tangihan. Sedangkan beo saja nan kalau lai tiap hari membaca la ilaha illallah, pas mati ndak itu nan terbaca dirinya dah. Apalagi awak kecik beliau. Nan tiap hari jarang menyebut nama Allah, lai pun menyebut cuma di lidah tapi tidak meresap ke jiwa awak. Lai mungkin itu nan terbaca ketika mati nanti. Jadi maksud Nabi itu sebenarnya jangan sekedar dibaca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam alaika ya salam. Tak itu saja, tapi resapi ke jiwamu supaya ada manfaatnya saat dibaca itu. Maka di saat kita beristighfar, kenapa amalan adab pertamanya setelah salat itu istighfar dan disuruhkan oleh Allah? Karena adab kepada Allah, ketika kita beristighfar amalan pertama sebagai bukti menutupi kekurangan dari salat dan dikerjakan. Itu tujuan utamanya. Jadi bako istighfar sudah sembahyang, banda alhamdulillah, banda Allahu Akbar, bako istighfar sudah sembahyang. Karena tujuan utamanya menutupi kekurangan setelah salat. Jadi sembahyang dan kurang tu diistighfarkan. Maka Nabi itu meresap ke jiwa membaca itu. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Dan seharusnya sembahyang tu mengingatmu ya Allah. Tapi ada beberapa bagian dalam sembahyang dan melakukan tadi lalai dari mengingatmu ya Allah. Astaghfirullah, dan seharusnya sembahyang tu tujuannya zikir ya Allah. Tapi banyak nandak kau pengana ketika sembahyang ya Allah. Itu dipahami zikirnya. Jadi kalau itu dibaca, nanti itu nan menutupi kekurangan-kekurangan dalam salat itu. Kalau tidak ada manfaatnya, cuma dapat pahala membaca saja waknya. Tapi manfaatnya untuk menutupi salat yang kurang, tidak ada manfaatnya. Kalau tidak diresapi di jiwanya. Maka di saat kemudian kita beristighfar, tujuan istighfar itu pertama adalah untuk kemudian menutupi dari salat yang kurang.
Apa tujuan istighfar siap salat itu yang lain? Maka tujuan keduanya, istighfar ini pembuka bagi kita berdoa ke Allah nanti. Jadi di awak sudah sembahyang tu ke doa, adab berdoa tu mulai istighfar. Bakuk mode itu ya Allah, dihadiskan disebutkan dek Nabi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu sukonan elok-elok, Allah tu barasiah dan indak ka menerima kecuali nan barasiah juga. Kini dosa wak banyak, salah wak banyak, sedang salat kini pangan awak ndak ke Allah, banyak salah-salahnya. Maka tidak mungkin awak nan banyak salah ini meminta kepada nan maha suci, tidak mungkin. Maka diberasihan salah-salah itu dulu, supaya awak berasiah, minta kanan berasiah, dia gih dek nan maha suci tadi. Maka jo istighfarlah caranya. Karena kan doa tu kalau ndak berasiah mintanya apa ibu, sulit ke dikabulkan. Karena kan di hadis tu digambarkan, ada orang sedang dalam perjalanan. Biasa kan doa dalam perjalanan, doa safar itu kan diijabah oleh Allah. Orang-orang kalau hasar safar, itu salah satu doa mustajab. Banyak-banyak berdoa itu diijabah. Waktu tu ada orang sedang safar, berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi mengatakan, mad'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Nan kau makan sen haram, nan kau minum sen haram, nan kau pakai sen haram, ba'ala Allah akan mengabulkan doamu. Jadi membarasiahkan itu tu dengan istighfar. Itulah rahasia kenapa siap salat itu nan pertama kali disuruh adalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Kok pendek wakat tua nan pendek le baca. Kok lai lapang wakat tu baca nan enggak panjangnya. Kok lapang bana baca nan paling panjangnya. Saidul istighfar boleh juga, tidak masalah. Tapi intinya menutupi kekurangan dalam salat dan sebagai pembuka dari doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu guna istighfarnya. Ketika orang kemudian beristighfar kepada Allah, lah beristighfar orang tadi kepada Allah, akah keutamaan yang akan didapatkan? Di Quran surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12 Allah mengatakan, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah, Allah tu maha mengampuni. Anan kami dapat kalau kami beristighfar, ya Allah, yursilis samaa alaikum midraran, kuturunkan hujan labik kepada engkau. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, kuagiah anak cucu dan keturunan serta harta. Wa yaj'al lakum jannatin, kuagiah pula kebun-kebun kepada engkau, dan kuagiah sungai-sungai kepada engkau. Limo berarti untuangnya. Jadi awak beristighfar dan sebana istighfar sudah sembahyang tu, limo ko didapat ko. Hujan labik maknanya keberkahan hidup, anak keturunan, harta diagiah, kebun-kebun ko kenikmatan hidup. Karena orang Arab tu baru dikecian nikmat hidupnya, seisuaknya baru dikecian kayo hidupnya, kalau kebunnya banyak, paraknya sembuh. Tu baru nikmat hidupnya. Jadi orang-orang tu tak perlu emas dah, amih tak perlu dia. Kalau dia awak nikmat hidup bila Bapak Ibu? Ketika amih banyak, ketika banyak emas wak di rumah, banyak emas wak di tabungan, tu nikmat hidup rasanya. Tapi nampak yang banyak emas kau di Jawa, sambuh mana? Banyak nama emas kau di Jawa, banyak pada siku rasanya. Ibu ya. Tapi lah banyak je emas Jawa tu tiba kemari. Lah sambuh emas Jawa tiba kemari. Itu banyak emasnya. Wa yaj'al lakum anharan, dan kuagiah pula sungai-sungai. Sungai-sungai itu sebagai ketenangan hidup, keberkahan hidup kuagiah, harta ku beri, anak ku beri, kenikmatan hidup ku janjikan, dan ketenangan hidup ku agiahkan. Untuk sia ya Allah, untuk mereka nan beristighfar. Maka 5 utama tadi, keberkahan hidup, kenikmatan hidup, ketenangan hidup, harta dan anak,
kalau digabungkan menjadi satu, maka berubahlah bahasanya menjadi salam bahasanya. Makanya di hadis Nabi tadi, setelah Nabi membacakan istighfar salasan, wa qala Allahumma antas salam. Itu dibaca Nabi. Makanya setiap istighfar, dibaca istighfar, dapat nan 5 tadi. 5 tadi kalau digabung jadi cik namanya salam. Makanya sudah istighfar, Allahumma antas salam. Nan 5 tadi engkau nan punya ya Allah. Wa minka salam, dari engkau nan 5 ya Allah. Ka engkau lo kembalinya balik ya Allah. Itu nan dibaca Allahumma antas salamnya. Agar ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah boleh. Al-Fatihah jadi. Allahumma ajirna minan nar juga boleh. Ayat kursi juga jadi. Itu bahagian pertama dalam zikir, adab zikir setelah salatnya. Maka masuk kepada adab keduanya. Setelah zikirnya diucapkan dari istaghfirullah, Allahumma antas salam, sampailah kemudian kita masuk kepada 3 zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, pada hadis ke-597, maka disebutkanlah oleh Rasulullah dari Abi Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli salah thalatha wa salasin wa hamidallah salasa wa salasin wa kabbarallah salasa wa salasin. Maka bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Lalu ya Rasulullah, wa qala tamamal mi'ah, sempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100 itu. 3 tasbih, 3 kemudian tahmid, 30 takbir, 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lo manfaatnya engkau suruh lo 33 100 totalnya Allah. Sambung hadisnya, gufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Kod dahsyat. Maka orang-orang yang membaca tasbih itu dengan hatinya, ia baca kemudian tahmid itu dengan hatinya, ia baca takbir itu dengan hatinya, dan disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dengan jiwanya ia resapi bacaan itu. Maka apa keutamaannya wahai Allah? Allah katakan, andai pun dosamu seluas dan sedalam lautan dan ada di atas dunia, aku akan ampuni dosa itu, kata Allah. Awalnya dahsyatnya tu abad ni. Cuma itu yang dibaca, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tutik je la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah katakan, lai dosa kau saluih lautan, lai dosa kau sedalam lautan yang ada di atas dunia kau, maka ku ampuni dosa itu. Tapi bagi siapa? Bagi nan tadi beliau nan membaca disertai dengan pemaknaan dalam jiwanya. Kalau dibaca saja, anak dapat manfaatnya, dapat pahala lain, pahala membaca. Tapi dapatkah manfaat tadi? Tidak didapatkan. Itu yang digambarkan. Karena yang diminta oleh Allah, bahawa setiap dosa kita bisa diampuni dengan zikir tadi. Tadi astagfirullah, minta ampun lo balik. Ketika 3 tasbih nan dibaca, tahmid dan takbir nan dibaca, tujuannya ampunan dosa lo balik. Baralah dahsyatnya itu sembahyang tu. Pagi sembahyang zikir, diampuni Allah dosanya. Beraktivitas awak sampai siang, banyak aktivitas, banyak lo dosanya. Luar diampuni Allah dosa tu balik. Tiba di luar keraja lo balik, asar diampuni Allah dosa tu balik. Asar sampai maghrib lai jo dosa le, diampuni balik. Dari asar ke maghrib ke isya, diampuni lo balik. Maghrib menjelang subuh, diampuni balik. Kurang sayang pengasih pengampun Allah kawak itu. Kan tawaran Allah itu.
tinggal dia wakle kamambiak tawaran itu apa tidak. Makanya dipahami. Jadi amalan pasca salat itu tidak amalan sembarang-sembarang saja, tidak. Makanya Nabi itu malih mana mencari orang kalau nan bangkit dari salam langsung tagak saja tu malih Nabi itu. Minta dulu ke Rasulullah karena keutamaannya luar biasa. Kira-kira apa ibu? Lain tak dosa nan saluih lautan kira-kira. Baral luas lautan di atas dunia ke. Lain sebanyak tu dosa kira apa ibu tak? Lain. Anggaplah bahasa maksudnya mereka. Sedangkan dosa nan seluas lautan saja diampuni. Apalagi dosa yang tidak sampai seluas lautan. Baca rohnya Allah. Ayat je 3 tadi. Tasbih, tahmid dan takbir. Kini makna nan 3 tu. Kita lihat dulu nan subhanallah. Kenapa lihat? Amalan siap salat itu disebut dengan zikir. Apa arti zikir? Mengingat. Maka ketika Allah menyuruh kita membaca tasbih subhanallah, maka tujuan yang dibaca itu untuk membuat kita ingat kepada Allah. Jadi amalan pasca salat itu namanya zikir, tujuannya untuk membuat ingat kepada. Kalau sekali dibaca ndak ingat, ndak amik dah. 2 kali dibaca ndak ingat, ndak ada. 3 kali dibaca ndak ingat, ndak ada. Tapi lah 33 kali dia baca ndak jo ingat dah. Aku yalah bahaya banyak rasanya Pak ni. Kadang kan ambo merasanya tu lah 33 kali kok dibaca orang enggak sekali jadi jelah. Bu besok beralik yo. Siap baca orang. Ndak takkan ada wajar jelah. Bu besok beralik yo. Bu besok beralik yo. Bu besok beralik yo. 3 kali dibaca orang. Ndak je tekanan apa ada. 33 orang kali orang mengecek kok bu besok beralik, bu besok beralik, bu besok beralik. Indak je tekanan. Kan bahaya kau. Sama je tasbih tadi. Disuruh Allah tasbih tu gunanya zikir. Nak ingat engkau kepadaku. Dibaca 33 kali. Indak je ingat. Alah caranya itu. Bahkan ambo merasuan je itu Pak Ibu. Kadang pas tak baca-baca maksud tu. Dia. Kadang tasbih orang itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Pinang panganan tak kamah-kamah kan. Dibaca 33 kali, ingat indak je dia, ndak malu ke Allah tu. Dibaca tahmid 33 kali, indak je ingat. Subhanallah 30 kali, indak ingat. Sehari 33 kali 5, 165 kali membaca ndak je ingat ke Allah. Kan berbahaya itu. Maka balikkan fungsinya. Bahawa tasbih ini zikir, maka tujuan saat dibaca mengingatkanmu kepada Allah Ta'ala. Jadi itu maksudnya sembahyang wa ingat Allah, sudah sembahyang pun tetap ingat Allah. Dibaca itu, dibaca itu. Maka ketika kemudian orang sudah memahami kalimat tasbih ini dengan tujuan ingat kepada Allah, maka kalaulah dibacanya 33 kali sesudah sembahyang, dibayinya ingat kepada Allah, maka matanya akan subhanallah, telinganya subhanallah, mulutnya pun akan subhanallah. Subhanallah sisi tu buat. Subhanallah sisi selahnya. Makna subhanallah itu. Apa makna subhanallah itu? Maha suci. Tapi subhanallah itu bacaan yang mengandung makna menepikan segala yang tidak terkait dan tidak pantas bagi Allah. Tunan subhanallah. Menepikan segala sifat nan tidak pantas bagi Allah. Menepikan sesuatu nan tidak pantas bagi Allah. Misal contohnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Allah tu memiliki mengangkat anak. Allah tu punya anak. Kira-kira Allah punya anak tu you tindak apa you? Indak. Maka menepikan sesuatu nan tidak pantas, membuang sesuatu nan tidak pantas bagi Allah, kalimatnya subhanallah. Buktinya di ayat tadi, wa qalu takhadzallahu walada. Mereka berkata Allah mengangkat anak, sambung ayatnya subhanah. Bakok pakai kalimat subhanah setelahnya untuk menafikan, menepikan bahawa Allah tu tidak mungkin punya anak. Itu maksudnya. Atau contoh lain,
di Al-Isra ayat 1. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika beliau siap Isra dan Mi'raj dalam waktu 1 malam, taklah full 1 malam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik tarikh sampai Katih, tak sampai semalam dah. Dicimeeh de orang. Awak sen selama ko pergi ke Masjidil Aqsa tu bab minggu-minggu, iko semalam tak kemungkin tidak. Dibuka oleh Allah ayat Isra tu dengan subhana, ndak ada dan ndak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat subhana itu untuk apa? Menafikan segala dan tidak pantas bagi Allah. Makanya kalimat tu kok dapat pemakaiannya tu sesuai dengan fungsinya. Kita dapat musibah, maka dibaca innalillah. Ada orang meninggal, innalillah. Orang sakit pun kan itu dibaca sebenarnya. Tapi kadangnya bangih kau. Wak silaunya ke rumah sakit, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Doaan mati kau kecilnya. Mana itu bacanya baca boleh. Tapi kecilnya doaan mati kecilnya. Kemudian kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Nampak sesuatu yang tak pantas bagi Allah, subhanallah. Atau misalkan bapa ibu pergi jalan-jalan, pergi ke tempat dan baru buka tu lah. Berapa lama buka yang rancak tu lah. Alah lama pulang lah. Panorama baru. Berangkit situ. Nampak pemandangnya rancak. Ana bapa ibu baca. Subhanallah. Masya Allah dan tepatnya. Kenapa Masya Allah? Maknya li takjub. Sya Allahnya nak berulang-ulang menceliatnya balik. Tak subhanallah dia baca. Kalau subhanallah tu lebih menepikan dan tak pantas bagi Allah. Kalau Masya Allah tu maknya takjub, ya takjub ya Allah. Encalianlah besok dan rancak-rancak kembali ya Allah. Jadi pas masuk anak, ibu masuk cucu, bapak masuk cucu, kok larikan kemari cucu tu madan de Masya Allah. Jadi Masya Allah dia baca. Kalau Masya Allah wak baca waktu anak tu tangka larikan kemari, artinya ambo takjub je tangka anak ku ya Allah. Insya Allah calian besok alik ya Allah. Aku tangka anak tu tadi. Maka tepat-tepatkan saja. Jadi istilah tu boleh dipakai, tapi pada penempatannya. Maka lafaz subhanallah untuk menepikan dan tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Itu gunanya. Mungkin maksud menepikan dan tidak pantas tu mungkin banyak hukum-hukum Allah dan awak langgar. Mungkin banyak kau perintah kerjakan, kau larangan tinggalkan, tapi kebalikannya. Nan perintahnya kita banyak tinggalkan, nan larangannya pun kemudian kita kerjakan. Maka di saat kita sedang mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah, berarti kita sedang tidak mensucikan Allah. Jadi saat lidah membaca, aku tepikan dan tak pantas bagimu ya Allah. Engkau suruh aku untuk menyembahmu, beribadah, maka aku akan sembah kepadamu ya Allah. Itu dan dimaknai dengan lafaz subhanallah. Ketika kitalah berkomitmen mensucikan Allah dari yang tak pantas baginya, maka dipaksa oleh Allah setelah itu untuk mengucapkan alhamdulillah tu, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Bakok dipasu Allah lawak untuk bersyukur. Memang awak ku malih nak bersyukur. Memang malih benar. Allah nan menyebut langsung di dalam Al-Quran. Kata Allah, sedikit sekali dari hambaku nan pandai bersyukur. Memang awak ku paling malih bersyukur, paling sakit bersyukur. Ya tanda apa ibu? Lihat buktinya. Basobok wak jurang. Wah lama nak basobok. Pas basobok, ondeh lama banyak nak basobok ya. Dia lagi siek-siek si badan mah. Jawab wak kebanyakan. Malu nang kasiek gua madeko gua. Itu si jawabnya tadi. Basobok jurang, lagi siek-siek si badan. Nang kasiek kaki lah madeko sakitnya. Asal tiok ditanya orang si, anang kasih. Salahnya jawab alhamdulillah. Kan itu tu. Walaupun kaki wak kau sakit misalkan, jangan dibaca anang kasih kaki sakit pada kau. Ndak itu nan dibaca alhamdulillah. Kan yang sakit kaki nan lain. Tu tanda kurangnya syukur wak ke Allah. Setiap sebut jurang, duduk jurang terang air mau itu. Jurang duduk itu. Lai bertambah siek badan ni bertambah siek. Anang kasih kalau sambuh sakit lah tiuk sebentar semua sakit ah. Syukuri sajalah alhamdulillah. Dek kurangnya rasa kita bersyukur ke Allah dipaksa oleh Allah untuk itu.
bersyukur. Disyukuri sedolahnya. Maka alhamdulillah itu sebenarnya lafaz ungkapan syukur. Tapi nan syukur nan sabananya tu apa? Nan dimaksud dengan syukur yang sebenarnya menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya. Amo dekinia. Datang bapak ibu kamu saji ke majlis ilmu, berarti sedang bersyukur namanya itu. Kenapa? Nikmat Allah giah badan, kaki Allah giah, wak datangi majlis ilmu. Tu bentuk rasa syukur rawa. Kini nang kadi peluan leh, hatinya leh. Kalau kemudian kakilah sampai ke majlis ilmu, niatnya diperbaiki. Maka setiap datang ke majlis ilmu tu niat sedolahnya. Anang kadi niatkan ya Allah, ambo pai mengaji nan paham yo engkau nan magiah ya Allah. Anu bara pun hebat guru mengaji Bapak Ibu, nan paham dak bisa guru mengaji dah. Nan paham siapa magiah. Allah minta ke Allah itu. Biar ndak panik-panik pai mengaji. Kalau ndak nanti kaki lagi gunanya untuk nikmat bersyukur tiba ke sudah. Tapi di hati ku nan ndak do syukurnya. Bakok ngade itu, dek niat pai mengajinya ndak lurus. Pai mengaji ko jam berapa mengaji? Besok siang jam 2 mau saji. Ayolah kamangalok rumah rencana langsung ngaji leh. Kamangalok di rumah dek pergi mengaji. Cubalah niatkan ayolah untuk penambah-nambah ibadah, amal ibadah. Kan rancak itu. Dia Allah menyuruh kan rancak itu. Karena memang majlis ilmu kok kadang kan banyak niat awak yang tidak baik. Atau kadang majlis ilmu kok kadang sekedar dijadikan barang-barang pengisi-isi acara saja. Banyak waktu itu. Ambo bapak ibu, waktu satu Muharram Padang itu diundang di satu tempat. Perjalanan pokoknya arah Agam ke bawah lah. Agam ke bawah lewat kilo 40. Waktu itu diundang kajian judulnya Tabligh Akhbar, peringatan satu Muharram, mereknya itu. Jadi jam barak mengaji 8:30, jam 9 lah. Jadi sampai ambo di situ 8:30, ambo kontak duduk. Setelah duduk orang masih pawai obor baru. Sudah pawai obor, kemudian bertambu-tambu orang dulu. Sudah tambu-tambu 9:30 baru mulai acara. Mulailah MC buka acara, kemudian acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sepatah kata dari ketua panitia, acara keempat sepatah kata dari perantauan dari Jakarta, acara kelima kemudian penampilan rebana juara tingkat 1 negari dulu. Nabana dulu, lagu-lagu dulu. Sudah lagu-lagu sambil nunggu Pak Bupati datang. Pas nunggu Pak Bupati datang, kemudianlah disambut Pak Bupati segala macam. Nanti lanjut acara leh. Acara yang selanjutnya sepatah kata dari wali negari. Selanjutnya sepatah kata dari camat. Sudah tu sepatah kata dari masuk acara yang kita tunggu-tunggu. Tabligh Akhbar peringatan 1 Muharram. Jam sabaleh mengaji ayam sabaleh tu Bapak Ibu. Ambon tak masalah mengajinya. Kita deklah kesinan pergi mengaji je. Yang jadi masalah dek banyak mana cara di awal. Turanglah banyak nan pulang. Anak-anaklah pulang, jemaah ndak baranan tinggal jam sabaleh mulai mengaji. Ndak lama dah sampai 1:30 balehnya. Kan nampak tu bahawa tujuan utamanya bukan mencari ilmu. Anan makna 1 Muharram, anan makna hijrah. Ndak itu yang dicarinya dah. Cuma sekedar isi acara saja. Akhirnya sampai jam 1:30 baleh, doa 10 minit, kemudian pulang segala macam. Jam 2 baleh hamba berangkik dari bawah tu balik. Jam 2 baleh malam. Itu jam 2 baleh malam tu awak surang saja tionda itu. Dari kilo ampek puluh ampek sampai ke Matua sampai ke Ngarai. Surang si jam 2 baleh malam tu. Memang ambo sukunya ke mahkamah tu baunda Pak Ibu. Memang suku baunda. Baunda tu memang candu baunda, kamah-kamah baunda. Kadang kami kajian subuh Jumat ke Taram pai Kumbuh tu jonda ya Pak itu. Kadang kami kajian ke Sungai Tambang Sejunjung Damas Raya tu jonda je tu. Memang lasuh jonda dia oto ndak do itu sih masalahnya. Kalau lai oto tu lasuh je tu le. Lai otonya di rumah ada. Oto tu ada di rumah, lai dua amo dak ditolok. Oto di rumah dua. Tapi oto papa kedua-duanya. Cik oto papa mbo oto tua beliau, cik oto muda beliau. Kalau oto tua beliau pun untuk dibawa dakik-dakik, alailah bisa. Makanya ambo kadang ada joto kemari pakai oto tua papa untuk jauh-jauh agak ragu ah. Tapi kalau oto muda beliau lain pula. Amam masuk proposal yang payah. Itulah masalahnya. Akhirnya jonda siapa pilih? Itulah sebenarnya. Jadi nampaklah tujuannya. Jadi niat dipasang. Jadi kalaulah diniatkan semua nikmat Allah digunakan sesuai fungsinya. Itu nan hakikat syukur sebenarnya. Kemudian yang terakhirnya
Allahu Akbar. Ketika kitalah mensucikan Allah dari yang tidak pantas dan kita syukuri semua pemberian Allah itu, maka di Quran surat kedua Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalimat syukur disandingkan dengan kalimat takbir. Maknanya sudah nafikan, menepikan dan tidak pantas, disyukuri segala pemberiannya, maka bertakbirlah meminta dibimbing oleh Allah. Allahu Akbar. Tolong bimbing aku dengan hidayahmu ya Allah. Itu makna di Al-Baqarah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah di atas hidayah dan Allah berikan. Minta Allahu Akbar. Tolong bimbing jaku ya Allah. Bagaimana aku hidup di atas dunia, Allahu Akbar. Bimbing untuk selalu kini mensucikan kau. Bimbing untuk selalu mensyukuri kau. Tolong bimbing dengan hidayah. Tolong bimbing. Itu dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ketikalah dibaca tasbih itu, Allah berjanji dosamu seluas lautan kuampuni, kata Allah. Jadi adab-adab itulah dibaca siap salat, amalan itu rancak dapat pahala. Tapi adab yang baiknya, setiap amalan yang ditunjukkan oleh Nabi pasca salat, maka dipahami maknanya. Kenapa? Supaya manfaatnya didapat. Apa manfaat didapatnya? Dosa kita diampuni dan kita akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan itu akan menutupi kekurangan dalam salat yang dikerjakan. Itulah ketentuan fungsi dan manfaat amalan pasca salat dan setiap waktu wak kerajokan sesudah sembahyang. Maka kerjakanlah itu, pahami maknanya, insya-Allah Allah datangkan manfaatnya kepada kita insya-Allah. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir ad-Da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.